2 hari perang Iran sama Israel dan Amerika, baru 400 orang aja yang mati dalam 2 hari. Dalam 2 perang hari besar begini baru 400 orang. Tapi dalam demo kemarin 40.000 mati. Ya. Semuanya langsung nembak kepala. Ya. Sini atau jantung, kepala jantung. Orangnya aja pergi rumah sakit. Polisi bilang dokter tidak boleh sembuhin. Ada video beberapa hari yang lalu, Hussein Ghaza mengucapkan kalimat bela sungkawa terhadap Ali Khamenei. Sedih, muka-muka sedih. Ya Allah. Tapi ya sudahlah, coba kita dengarkan dulu dan nanti kita akan beri fakta. Bagaimana orang Indonesia ini sedih-sedih, nangis-nangis ketika Ali Khamenei mati. Di samping itu, orang Iran sendiri malah mengutuk dan lucu menertawakan orang Indonesia yang over seperti ini. Dunia Islam hari ini sedang mempertontonkan sebuah drama yang memuakkan. Di satu sisi, kita melihat penghormatan bagi mereka yang gugur di garis depan perlawanan. Dan sisi lain, kita menyaksikan patologi mental kaum Salafi Wahabi yang merayakan kematian sesama Muslim dengan pekik kegirangan yang menjijikan. Inilah wajah asli sebuah ideologi yang mengaku paling sunnah. Namun jiwanya telah lama bertransformasi menjadi Khawarij abad ke-21. Di era informasi seperti sekarang, perang tidak selalu menggunakan senjata. Banyak konflik berlangsung melalui media, opini publik, dan propaganda. Sejarah menunjukkan bahwa berbagai negara besar, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya seperti Israel, memiliki strategi komunikasi global untuk membentuk persepsi dunia terhadap berbagai isu, termasuk isu yang berkaitan dengan umat Muslim. Teman-teman, banyak beredar video orang Iran yang pintar berbahasa Indonesia yang kemudian mempertanyakan mengapa orang Indonesia ikut-ikutan bersedih atas kesyahidan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Silakan disimak dan silakan simak juga bantahannya. Intinya dengarkan sampai habis. Tonton sampai habis video ini. Takiyah mereka harus dibongkar di video ini. Sekali lagi saya sampaikan, di video ini saya bongkar betapa jelasnya takiyah dari orang-orang Syiah Rafidhah, terkhusus Ali Khamenei dan gerombolannya. Ya, sekarang kita simak seperti apa tanggapan dari orang Iran terhadap orang Indonesia yang berlebihan menanggapi kematian Khamenei sampai nangis-nangis sedih-sedih. Assalamualaikum semua teman-teman aku. Hari ini saya ada beberapa hal saya mau jelaskan. Tadi aku lihat berita orang Indonesia pergi depan kedutaan Iran nangis karena Khamenei mati. Iya. Emang Khamenei leader negara kalian? Khamenei Syiah, kalian Sunni. Itu bedanya. Pertama kamu harus paham itu. Dan kamu tidak pernah rasain apa yang orang Iran di dalam Iran rasakan. Iya, iya. Jadi tolong jangan sosokan. Oke? Tidak usah nangis-nangis. Kamu kalau benar-benar mau misal yang marah sama apa yang terjadi, kamu pergi depan kedutaan negaranya pembuat mati Khamenei, itu udah. Tidak usah pergi depan yang negara itu kedutaan Iran. Oke? Yang kedua, dalam 2 hari perang Iran sama Israel dan Amerika, baru 400 orang aja yang mati dalam 2 hari. Dalam 2 perang hari besar begini baru 400 orang. Tapi dalam demo kemarin 40.000 mati. Ya. Semuanya langsung nembak kepala. Ya. Sini atau jantung, kepala jantung. Orangnya aja pergi rumah sakit. Polisi bilang dokter tidak boleh sembuhin. Tidak boleh dokternya disembuhin, orangnya di demo bawa ke rumah sakit, tidak diizin buat sembuhin. Iya. Yang ini kedua. Yang ketiga, kenapa Khamenei dihabiskan sama Israel? Khamenei habis 45 tahun setiap hari habiskan solat. Mereka bilang negaranya tidak muslim, kita harus habiskan di dunia. Itu bukan yang hanya Israel doang. Negara manapun tidak terima. Tetangga kita bilang, saya mau habiskan kamu, dia mau bikin nuklir, dia bukti-buktinya mau bikin nuklir untuk habiskan tetangganya. Iya. Ya. Itu yang membuat negara kita hancur. Itu yang buat cara salah pikirnya dia, bikin negara kita hancur. Sekarang dia udah mati. Sekarang mereka tidak mampu perang sama US. Udah mulai raket-raket ke
kayak Dubai, kayak Saudi, kayak gini. Emang salah Saudi di mana kalian rakyat kenegaraan Saudi? Iya. Di bandara, di mall, di hotel, orang-orang biasa aja yang mati. Ya. Itu yang sifat-sifat rejim yang begini. Kalian Ya. lihat pakai mata. Apa yang di berita ini mereka bilang kalian itu bohong, itu disuap sama Iran. Ya. Rejim yang Iran suap mereka buat bohongin kalian. Kamu dari rakyat Iran aja yang tanya berita yang benar. Apa yang kalian di news, di TV lihat itu bohong. Full 100% itu bohong. Nah, karena orang Iran ini bilang, dengarkan saja kata orang-orang Iran dan jangan percayakan orang di luar itu. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah malam ketiga dari syahidnya Sayyidina wa qaidana al-Imam al-Khamenei Ridwanullahi ta'ala alaih. Dan setiap malam ada ribuan, ratusan ribu warga Iran di setiap kota di negara Iran. Mereka jatuh walaupun ada ledakan, ada bombardir beberapa jam lalu, 2 jam yang lalu. Di sini ada bombardir di kota Qom di sini, tapi masih banyak warga Iran sudah keluar di jalan-jalan untuk mendukung sistem pemerintah Iran, untuk mendukung dan memperlihatkan pemimpin mereka yang sudah jatuh syahid bahwa mereka masih dalam sama jalan dan mereka akan lanjutkan sama jalan. Mereka tidak takut dari apapun saja, dari siapapun saja. Dan alhamdulillah, kalau army Iran dan pasukan militer Iran itu sering menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Arab yang sekitar kita. Minimalnya 14 pangkalan dengan keras diserang, dan alhamdulillah banyak dari prajurit-prajurit yang teroris dari Amerika Serikat itu sudah mati. Dan apalagi Israel itu yang hampir setiap jam, setiap pukul diserang dan dipukul dengan rudal-rudal luar biasanya Iran. Dan insya Allah kita akan lanjutkan itu. Dan kita tidak menyesal karena itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelajaran yang kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ahlul baitnya beliau, dari Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang senantiasa beliau melawan kezaliman. Beliau dan ahlul baitnya dan para sahabat sejatinya, mereka menyerang dan melawani kezaliman di masa mereka. Dan oleh karena itu insyaallah kita akan lanjutkan itu insyaallah sehingga Israel itu jatuh dan dihapus dari bumi ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sendiri dari perkataan orang Iran sendiri yang lebih bisa memberikan bukti tentang bagaimana kondisi Iran yang sebenarnya dan bagaimana suara rakyat Iran. Ya, karena tidak semua hanya karena alasan bahwa dia orang Iran, jadi seperti itu gambaran yang sebenarnya. Seperti itu representasi suara rakyat Iran yang sebenarnya. Ya, kita harus tetap bisa melihat dengan jernih, memilahnya dengan akal sehat kita. Dan terkait fakta yang sebenarnya yang ada di Iran. Tidak serta-merta karena yang menyampaikan orang Iran. Sementara klasifikasi orang Iran kan juga banyak. Ada orang benernya, ada tukang bohongnya, ada penjahatnya, ada pemakai narkobanya. Nah, bergantung dari kita kepada siapa kita mau mendengarkan, apalagi mau mendengarkan dari perkataan orang Iran yang berada di luar Iran. Dia kabur dari negaranya, itu karena apa? Serta-merta bahwa itu artinya bahwa rezim Iran kejam sehingga dia melarikan diri. Buktinya kan 90 juta rakyat Iran tetap masih hidup aman, damai di Iran. Dan terbukti bahwa pelaku kerusuhan kemarin adalah agen-agen asing yang dibayar, dan Amerika Serikat juga tidak bisa menuntut Iran ke Mahkamah Internasional dengan kasus
membunuhi rakyatnya yang 40.000, 50.000 nyawa. Karena tidak ada buktinya. Justru Iran yang mendapatkan bukti bahwa Amerika Serikat yang terlibat dalam kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa ribuan orang itu. Jadi silakan teman-teman memilih ini secara jernih. Tidak serta-merta bahwa ada orang Iran yang menyampaikan seperti ini maka itu langsung dipercayai. Ya kan, dalam kaidah kita sebagai seorang muslim ya ada namanya tabayyun. Coba dipikirkan saja, kalau memang rakyat Iran bergembira atas kematian Ayatollah Said Ali Khamenei, kok kenapa bisa berkumpul sebanyak ini yang menyatakan kedukaan dan kesedihan mereka, serta mengecam Amerika Serikat dan Israel atas pembunuhan ini. Ini adalah fakta visual, faktual tentang suara rakyat Iran yang sebenarnya. Ini sudah malam ketiga, rakyat Iran tetap keluar rumah, melakukan pawai di alun-alun kota, menunjukkan kedukaan mereka. Mereka mengecam Amerika Serikat, dan kalau memang Ayatollah Ali Khamenei itu dimusuhi oleh rakyat Iran, ini tidak akan mungkin terjadi. گفتن رفته روسیه، گفتن رفته روسیه، تو خونه خودش شهید شد، تو خونه خودش شهید شد. آقا سرباز مردم بود، خدمتگزار مردم بود. خیلی مظلوم بود، خیلی تهمت خورد. جز مهربونی چی ازش شنیدم من؟ جز مهربونی هیچی واقعا ندیدم. Yang mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas matinya Ayatollah Khamenei. Reinkarnasi pedang Ibnu Muljam. Sejarah seolah berulang dalam naskah yang sama. Dahulu, kaum Khawarij bersukacita ketika pedang Abdurrahman bin Muljam merobek tubuh suci Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hari ini, mentalitas itu diwarisi dengan setia oleh kaum Salafi. Saat umat Islam yang waras merundukkan kepala, berduka atas gugurnya sosok seperti Sayyid Ali Khamenei atau para pejuang yang berdiri membela tanah airnya, kaum ini justru berpesta di atas darah. Mereka adalah uswah dalam merawat benci. Mereka mendoktrin permusuhan seolah memiliki dendam pribadi selama 16 abad, padahal mereka hanyalah pion yang dipaksa membenci demi kepentingan politik yang mereka sendiri tidak pahami. Standar ganda yang menghamba pada Zionis, ada ironi yang membakar nalar. Bagaimana mungkin kelompok yang begitu fasih mengafirkan sesama muslim, tiba-tiba menjadi begitu tumpul dan bungkam terhadap agenda Zionis? Ke Iran, lidah mereka tajam, penuh caci maki dan vonis sesat. Ke Zionis, mereka mendadak bijak bicara soal perdamaian dan tunduk pada agenda normalisasi tuan mereka. Ini bukan lagi soal akidah, ini adalah pelacuran intelektual. Mereka sibuk menyisir kesalahan saudara seagama, sementara di belakang layar mereka secara sukarela menjadi tameng gratis bagi Israel dengan cara memecah belah kekuatan umat melalui sentimen sektarian yang overdosis. Syahwat mengkafirkan dari NU hingga Muhammadiyah. Daftar dosa dalam catatan mereka sangatlah panjang. Tidak hanya Syiah yang menjadi sasaran. NU dianggap firqah dallah, golongan sesat. Muhammadiyah disebut menyimpang dan jamaah tablik ditahzir. Benar apa yang disindir Kiai Hashim Muzadi, jika mereka datang bukan hanya amaliyah yang hilang, tapi masjidnya pun ikut diklaim. Mereka membangun tembok eksklusivitas, merasa memegang kunci surga sendirian. Sementara nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaum yang bacaan Al-Qur'annya hanya sampai kerongkongan, tampak nyata pada wajah-wajah mereka yang kering dari empati. Puncak hilangnya kemanusiaan. Gugur di medan tempur adalah kemewahan sejarah yang hanya diberikan pada mereka yang berani melawan penindasan. Sementara itu, mencela dan menyesatkan adalah sunnah Khawarij yang diadopsi dengan bangga oleh kaum Salafi. Merayakan kematian seorang pemimpin Muslim yang sedang berjuang melawan hegemoni adalah bukti bahwa agama di tangan mereka telah berubah menjadi ideologi kebencian yang gersang. Jika agama tidak lagi menyisakan rasa duka atas hilangnya nyawa pejuang, maka yang tersisa hanyalah cangkang kosong tanpa makna. Kesimpulan, memilih sisi sejarah. Dunia Islam sedang berduka, namun kaum yang merasa paling sunnah justru sedang berpesta di ketiak agenda Zionis. Kita harusnya sadar bahwa mereka hanyalah rambut yang tercerabut dari tepung, keluar dari esensi Islam karena kegemaran mengkafirkan sesama. Jangan biarkan warisan kebencian ini menghancurkan rumah besar umat Islam. Dia
Yaman mereka berperang, di Irak mereka berperang, di Lebanon mereka berperang, di Suriah mereka berperang. Untuk apa semua itu? Ya untuk menjajah, agar mereka bisa berkuasa. Dan itu memang tujuan mereka. Karena kalau kita menyimak penjelasan ataupun ceramah dari para ulama dari orang-orang Syiah Rafidhah ini, memang mereka punya ritual di dalam pembantaian kepada orang-orang Sunni. Dan sebagai umat Islam, kita perlu menyadari bahwa tidak semua informasi yang tersebar di media internasional bersifat netral. Dalam banyak kasus, narasi tentang dunia Islam seringkali dikaitkan dengan ekstremisme atau konflik, sementara realitas kehidupan mayoritas umat Muslim yang damai dan penuh nilai kemanusiaan jarang mendapat sorotan yang seimbang. Oleh karena itu, sikap waspada dan kritis terhadap propaganda menjadi penting. Waspada bukan berarti menolak semua informasi, tetapi memeriksa sumber, memahami konteks, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Islam sendiri mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menerima berita. Dalam Al-Quran, terdapat peringatan agar umat beriman memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Prinsip ini sangat relevan di zaman media sosial saat ini, ketika informasi dapat menyebar dengan cepat tanpa verifikasi. Umat Muslim juga perlu memperkuat literasi media, persatuan, dan solidaritas kemanusiaan, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh propaganda yang bertujuan menciptakan ketakutan, kebencian, atau perpecahan. Hanya dengan kesadaran, ilmu, dan persatuan, umat Islam dapat menghadapi perang informasi dengan cara yang bijak, kritis, dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan serta perdamaian. Intinya, siapa yang paling diuntungkan ketika umat Islam terus diadu atas nama mazhab? Sejarah sudah membuktikan setiap kali umat sibuk bertengkar di dalam, pihak luar yang tersenyum. Karena itu, yang harus selalu kita ingat, yang paling keras berteriak soal hati-hati dengan Iran, tidak perlu mendukung Iran. Iran adalah Syiah. Syiah bukan Islam dan bahaya. Seringkali justru lupa bahwa yang paling berbahaya bagi umat adalah kebencian yang diproduksi atas nama agama.